Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari lepas hari yang baru yang Dikau berikan kepada kami. Biarlah melalui setiap kesempatan yang ada, kami betul-betul mencerna firman-Mu. Tuhan, kami damba supaya firman-Mu yang kudus ini kembali menguatkan kami, juga meneguhkan kami dalam iman. Tuhan Yesus, biarlah hanya diri-Mu yang menjadi tujuan dan sasaran kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami cinta padamu Tuhan, karena Dikau telah terlebih dahulu mengasihi kami, ya Allah kami yang begitu setia. Amin. Haleluya. Oke, baik. Tuhan ya. Kita akan baca 3 pasal. Namun sebelumnya saya akan ada beritahu dulu kitab Yeremia ya. Jadi Yeremia ini siapa sih? Kita perlu tahu bahwa Yeremia itu sendiri adalah nabi ya. Jadi dia menulis kitab ini akhir abad ke-6 ya. Jadi akhir abad ke-7, abad ke-7 dari sebelum Masehi. Kemudian dia ini bicara mengenai Kristus menjadi kebenaran Allah bagi umat pilihan Allah sebagai pusat dan ruang lingkup mereka ya. Sebagai ruang dan pusat ruang lingkup kita ketika Allah menanggulangi orang Israel dan bangsa-bangsa. Jadi kitab Yeremia ini bagaimana Allah mengajari atau mendidik umatnya supaya kita hari ini bisa melihat dengan jelas peringatan-peringatan apa yang Yeremia berikan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Kalau gitu kita akan mulai pembacaan kita ya. Nanti akan dibahas seiring jalannya kita membaca. Amin. Yeremia pasal 1. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepada kepadamu, haruslah kau lakukan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamu mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan aku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Amin. Firman Tuhan datang kepada aku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepada aku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangan sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka.
supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menantang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menantang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Pasal 2 ayat 1, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Amen. Oh, saya ya sekarang, Kak. Steffi dulu baru Roy. Oh ya, siap. Saya lihat deh. Oke, ayat Iya, 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah buangan dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikut dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Amin. Amin. Ayat 9. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, sudahlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihatlah apakah ada terjadi yang seperti itu. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Ayat 15, terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi Oke. Connecting ke audio, ya. Boleh dilanjut, Brother Steffi? Oke, saya lanjut dari ayat 16 ya. Ya. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah mengundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpa ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtaanmu
akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Nilai. Ayat 20, sebab dari dahulu kala engkau telah mematakanku, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ya. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Amin. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikian malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para alammu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyak para alammu, hai Yehuda. Amin. Ayat 29, mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah? Oke. Amin. Puji Tuhan. Baik. Adakah? Oke, kalau tidak ada boleh lanjut. Baik, saya lanjut 31. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Amin. Ayat 34, sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka, meskipun semuanya itu demikian. Engkau berkata, ayat berapa tadi kah? Iya, benar. Betul. Benar toh? Oh, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Oke, baik. Lanjut. Amin. Tuhan. Sudah habis ya? Oke, alangkah ringkannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu, juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur.
Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan kau tidak akan berhasil dengan mereka. Pasal 3, firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Dan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Ayat 4, bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan dekat atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Ayat 6. Amin. Tuhan. Perempuan murtad itu naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersendal di sana. Ayat 7, Iku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Setelah Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Ayat ke-10, juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah, menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berakhirmu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Kepada mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikian firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang-orang, tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tata Tuhan dan segala bangsa berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi. Ayat 19, tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya,
Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan, Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Ayat 24, tapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengar suara Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, dari ketiga pasal ini, apakah ada yang mau sharing dahulu? Silakan, atau mau bertanya boleh. Mari. Yo, siapa yang mau bertanya? Oke, baik. Begitu saya jelaskan saja dulu ya. Yeremia pasal 1 sampai 3 berbicara mengenai bagaimana panggilan dan amanat Yeremia. Ya, dia dipanggil karena apa? Karena zaman itu sangat bobrok ya. Jadi di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini penentuan Yeremia. Ya, Yeremia juga dikenal sebagai nabi yang meratap atau nabi yang menangis. Jadi pada sore ini kita melihat bahwa satu perkara yang penting adalah bagaimanapun situasi dan kondisi, kita harusnya memiliki satu pengenalan yang baik. Ya, kita lihat di ayat yang ke-13. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawab aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Maksudnya apa ini? Ini adalah bagaimana Tuhan menyatakan kepada Yeremia juga kepada kita hari ini bahwa kondisi manusia tidak pernah berubah. Ya, ada yang berubah, namun tidak begitu banyak. Berubah apa? Berubah untuk kembali mengasihi Tuhan. Dulunya kita semua berdosa, dulunya kita semua menjadi budak maut ya, tapi karena Allah ya, karena Dia telah mati bagi kita dan menebus kita dan menjadi Allah kita, kita seharusnya bisa apa? Datang kepadanya. Ya, terus pasal yang kedua berbicara mengenai bagaimana Tuhan menghukum Israel. Apa kejahatannya? Yaitu meninggalkan Tuhan dan menggali bagi mereka apa? Kolam-kolam yang bocor, ya kan? Tadi pasal 2 ayat yang ke-6, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang ambil kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang letak lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang yang tidak didiami manusia. Nah, mereka apa? Mengeluh. Mereka meninggalkan Tuhannya. Mereka membangun banyak berhala gitu. Tapi apa? Saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita perlu melihat lagi bahwa katakan ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku telah berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, dan di kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Wow, apa ini menggali kolam yang bocor? Apa itu meninggalkan Allah? Teman-teman, asal kita menggunakan diri sendiri, asal kita percaya pada diri sendiri, itulah yang dikatakan meninggalkan Allah dan menggali kolam yang bocor. Jadi banyak orang itu bisa, Tuhan aku ini bisa loh, oke, nggak usahlah berdoa. Oke, nggak usahlah baca Alkitab, ya kan? Tapi kita perlu sadar bahwa bagaimanapun situasi hari ini, kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa,
Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Ini harus kita sadari. Oke, baik, karena waktu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Pasal yang ketiga, sebenarnya dikatakan apa? Di ayat yang ke-7, pikirku sesudah melakukan semuanya ini akan kembali kepadaku, tapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Jadi, manusia dalam kondisi yang tidak setia pun mereka masih belum mau kembali kepada Allah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita yang mengenal kebenaran dan mengenal firman Tuhan, kita mau kembali kepada Allah. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada ya. Amin. Demikian dari kitab Yeremia, yaitu untuk membawa kita tidak menggali kolam yang bocor, tapi terus-menerus untuk datang kepada Allah. Yaitu tiap pagi, tiap saat kita belajar untuk memanggil namanya. Bagaimana? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Aku perlu dirimu. Amin. Nah, demikian baru kita bisa menjadi orang yang diberkati. Baik, kalau gitu kita lanjut saja. Lanjut dulu ya. 1 Timotius pasal yang ketiga. Amin. Baik, kalau begitu, ini mulai dari saya lagi ya. Oke, 1 Timotius pasal 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik dan dihormati oleh anak. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, manakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum. Ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama gelar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan luasa. Semua itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Baik, jadi dari ke-16 ayat ini, kita kembali melihat satu perkara yang penting, yaitu sebenarnya kemarin kita sudah bahas dari pasal 1, pasal 2, kemerosotan orang Kristen. Itu apa? Banyak orang menyadari bahwa saya orang Kristen, saya sudah selamat. Ya sudah, begitu saja. Tapi nyatanya di dalam pasal 1 ayat 4 masih ada yang suka dongeng. Masih ada yang suka dengar itu supaya ada timbul perpecahan gitu kan. Nah, di sini bagaimana kita harus melihat di ayat yang kelima, jangan dia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Artinya, orang yang mau melayani Allah harus betul-betul orang yang tepat. Ya. Orang yang betul-betul menyadari bahwa dirinya adalah
hamba Tuhan, bukan hamba bagi diri sendiri dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ya kan, di ayat ke-10 dikatakan apa? Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ya, jadi semua ini ayat 16 ayat ini adalah persyaratan di mana kita bisa mengambil keputusan untuk menyadari bahwa Tuhan, ternyata sebenarnya dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, saya tidak boleh sembarangan. Saya harus benar-benar menaati firman Tuhan. Karena kalau enggak apa? Dari pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan di situ apa? Orang yang betul-betul kesulitan untuk melayani karena apa? Hati nuraninya kandas, imannya, ya, sehingga apa? Imannya juga kandas. Hati nuraninya kurang murni sehingga menyebabkan dia menjadi orang Kristen yang oke. Yang penting saya Kristen. Tapi belum tentu dia benar hidupnya. Jadi pada sore ini kita bersyukur kita bisa mengenal perkara ini, kebenaran yang kita peroleh hendaklah kita jaga baik-baik. Ya. Jadi sikap kita apapun yang kita akan kerjakan, biarlah itu menyatakan kita sebagai orang yang mampu untuk membimbing orang kepada kebenaran. Amin, puji Tuhan. Jadi ini bukan perkataan saya, tapi apa yang tadi kita baca. Haleluya. Ada pertanyaan? Oke, baik, kalau belum ada, kalau begitu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin tiba-tiba muncul gitu ya, silahkan ditanyakan, tapi sekarang mungkin kita tutup dulu dalam doa ya. Baik, supaya kita bisa tepat waktu begitu ya, puji Tuhan. Setelah itu kita akan ambil gambar ya, amin. Mari kita satu dalam doa.